Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bapak Suharso Monoarfa, memperkirakan jumlah pengangguran bisa mencapai 10,7 juta sampai 12,7 juta orang pada tahun 2021. Mengatakan bahwa pandemi COVID-19 membuat jumlah pengangguran di Indonesia bertambah hingga 3,7. Pandemi virus corona atau COVID-19 menyebabkan tingkat pengangguran di banyak negara di dunia mengalami kelonjakan. Proyeksi jumlah pengangguran itu membuat tingkat pengangguran terbuka akan mencapai kisaran 7,7% sampai 9,1% pada tahun depan. Adapun penambahan jumlah pengangguran ini dikhawatirkan akan mendorong naiknya tingkat kemiskinan di Indonesia. Rusak terganggu, supply-nya rusak terganggu, produksinya juga rusak terganggu. Hati-hati. Maka dari itu, saya mencoba untuk mewawancarai masyarakat dari 5 profesi yang berbeda untuk mengetahui apa pendapat mereka tentang kelonjakan kasus pengangguran di Indonesia. Aku boleh tahu nama lengkap kakak? Nama saya Morosoka. Saya salah satu karyawan di perusahaan swasta. Kira-kira ada berapa lama nih kakak kerja di perusahaan tersebut? Masih baru sih, baru sekitar 5 atau 4 bulan belakang. Oh, berarti sebelumnya pernah kerja ya? Pernah, Di mana tuh? di salah satu mall di daerah Jakarta Barat. Saya Johnson Lubis, pengusaha angkutan ekspedisi Mandiri Karya Lubis. Sudah berapa lama Bapak menggeluti profesi ini? Sudah kurang lebih 20 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sakti. Saya berprofesi sebagai seorang pengajar di salah satu lembaga pendidikan anak usia dini yang ada di sekitar tempat tinggal di wilayah Cicerem. Sudah berapa lama Ibu menggeluti profesi ini? Alhamdulillah sudah berjalan selama 10 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia. Kerjaan saya pedagang. Sudah berapa lama Ibu berdagang di sini? Kurang lebih 4 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Slamet Friadi. Saya pegawai negeri PNSD Kota Madia, Kota Bogor. Pegawai negeri di Kota Madia, Kota Bogor sudah kurang lebih 12 tahun. Permasalahan yang kakak punya sehingga kakak memutuskan untuk pindah ke perusahaan sekarang ini? Karena pandemi itu, saya sempat nganggur 5 bulan kan, karena nunggu kabar yang tidak pasti, jadi saya memutuskan untuk cari pengalaman yang baru sih. Corona ini mempengaruhi kinerja Bapak sebagai pegawai negeri? Tentu, ini sangat mempengaruhi sekali. Dengan adanya wabah ini, kita harus mengikuti aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintah pusat, diteruskan oleh pimpinan di pemerintahan daerah tentang aturan-aturan protokol kesehatan, terutama di kantor saya bekerja dan di masyarakat dengan pembatasan interaksi sosial, pembatasan pelayanan kepada masyarakat. Saya ingin mengenai kasus peningkatan pengangguran yang terjadi seiring dengan penyebaran virus corona di Indonesia ini. Lalu apa pendapat Bapak mengenai kasus pengangguran di Indonesia yang selalu meningkat ini? Ya, itu tadi karena adanya dampak COVID-19, maka setiap lini perusahaan pasti ada pengurangannya. Virus COVID-19 ini, maka kasus pengangguran di perusahaan kami terdampak banyak pengurangan. Sebelumnya saya kerja di salah satu mall di daerah Jakarta Barat, cuma karena pandemi ini, jadi kita dirumahkan dan sempat nganggur 5 bulan, sampai akhirnya saya memutuskan untuk cari pekerjaan lain. Jadi selain kakak masih banyak dong teman-teman yang lain yang juga diberhenti kerjakan gitu? Banyak banget teman-teman saya sekarang, masih banyak juga yang pada nganggur, ada juga yang kayak saya pindah ke profesi. Kalau penyebabnya disebabkan corona, saya prihatin sih ya, karena pendapatan harian kan didapat dari pekerjaan, terus itu juga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga juga. Jadi kalau misalkan para pekerja apalagi yang sudah menikah dirumahkan, itu dampaknya akan besar sekali terhadap perekonomian keluarga juga.
Sebelum corona pendapatan masih bisa berjalan lancar. Semenjak adanya corona, pendapatan makin lama makin berkurang, makin menipis karena adanya banyaknya pengangguran yang udah nggak kerja, yang udah di PHK, dirumahkan saja. Jadi omset di warung, pemasukan di warung juga berkurang, sedangkan mereka butuh masukan, makan, sembako. Jadi adanya beli di warung, utang, bayaran nanti, jadi pemasukannya untuk di warung sangat banyak berkurang. Kalau begitu, apa pendapat kakak nih tentang orang-orang yang sempat diberhenti kerjakan dan masih menganggur hingga saat ini? Sebenarnya nganggur itu sebuah pilihan ya. Karena sebenarnya penyebab penganggur itu bukan cuma corona aja, tapi karena gengsi kita juga. Kalau misalnya kita mau turun ke suatu circle yang bukan ranah kita, tapi ternyata di dalam itu kita tercukupi, ya setidaknya kita tidak membebani orang tua kita dong. Dengan tercukupinya kerjaan kita, walaupun memang bukan passion kita, tapi setidaknya kita nggak nganggur lah, ada penghasilan. Lalu apakah Bapak menyadari mengenai perbedaan yang signifikan antara pengangguran sebelum dan sesudah COVID-19? Ya tentu banyak dampaknya yang terkena. Misalnya pengurangan pegawai di perusahaan kami. Sejauh ini signifikan banget ya penyebab virus corona terhadap dampak pekerja Indonesia, khususnya untuk rekan-rekan juga dengan dirumahkan karena kondisi perusahaan juga yang memungkinkan. Jadi pengangguran lebih meningkat lagi jumlahnya. Peningkatan pengangguran sebelum corona itu masih bisa dibilang tidak terlalu signifikan peningkatan pemutusan hubungan kerja dari banyak usaha. Karena yang sama kita ketahui, sebelum corona kan tempat-tempat usaha buka jam waktu kerja normal, terus pertokoan buka dengan biasanya dari pagi sampai sore, mal-mal, terus tidak ada pemutusan hubungan kerja karena daya beli masyarakat masih tinggi. Dan setelah adanya wabah corona ini di awal tahun 2019 ya, terus daya beli masyarakat berkurang karena adanya batasan-batasan interaksi sosial di masyarakat dan batasan-batasan juga tempat usaha untuk menutup tempat usahanya dengan rentang waktu tertentu. Menurut Ibu, ada perbedaan yang signifikan mengenai masalah pengangguran sebelum dan sesudah COVID-19 ini datang? Tahun 2020, bulannya cuma 3. Januari, Februari, Maret, selebihnya corona. Jadi peningkatan buat pengangguran itu lebih banyak. Apakah Bapak puas dengan penanganan yang telah dilakukan pemerintah terhadap kasus-kasus pengangguran atau PHK yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan? Dari pihak pemerintah cukup puas, tapi ya sebetulnya masih kurang lah dalam segi penanganan dari kasus COVID-19 ini. Oh iya, itu pemerintah pusat tentu sangat preventif. Tujuannya ya pemerintah pusat itu untuk mempreventif masyarakat dengan memberikan sosialisasi, himbauan dan aturan-aturan protokol kesehatan kepada masyarakat. Itu sebenarnya sudah berjalan dengan baik, berjalan dengan aturan koridor dengan hukum dan aturan undang-undang yang berlaku. Tergantung kepada masyarakat, mau masyarakatnya tertib dan aturan-aturan yang diterapkan pada pemerintah dari pemerintah untuk dijalankan, maka akan dengan sendirinya wabah ini juga akan berkurang. Jadi kita kembalikan lagi kepada masyarakatnya itu sendiri. Sejauh ini belum sih ya, soalnya masih belum merata. Contohnya aja untuk pembagian dana corona itu kan tidak merata semua ya, ada yang kebagian, ada yang enggak. Sedangkan untuk biaya rumah tangga kan terus berjalan gitu. Saya pribadi sih belum puas ya, soalnya sampai sekarang pun pengangguran masih banyak. Kalau buat saya pribadi belum, soalnya belum pernah dapat apa-apa dari corona. Kalau masalah dana kan ada yang dapat, ada yang enggak. Udah ada pendaftaran dari pemerintahnya, nomor kakak yang lama. Jadi orang yang lama yang udah mati pun dapat. Giliran yang ada kakaknya yang asli nggak pernah dapat. Jadi belum diperbarui datanya. Data belum ada perbaruan lagi. Terus kalau pemerintah untuk menangani corona gini, pemerintahnya aja bingung apalagi saya. Lalu apa harapan Ibu bagi pemerintah agar kasus pengangguran ini tidak semakin meningkat?
semaksimal mungkin bikin usaha untuk pengangguran khususnya di Benteng di Sukabumi, buat pelatihan tenaga kerja, cari kerjaannya yang dipermudah atau digampangin, dibikin mudah, jangan dipersulit buat ngelamar kerja. Tidak memerlukan, yang penting ada skill, ada kemauan untuk kerja, jangan pakai embel-embel. Ya gitu aja, soalnya corona itu gimana ya, udah sulit. Yang miskin tambah miskin, yang kaya tetap aja dia beli sembako, nyetok di rumah. Pemerintah lebih perhatian lagi aja deh sama masyarakat ya untuk penanganan masalah pengangguran ini, khususnya bagi generasi bangsa juga dan generasi yang udah rumah tangga juga kan. Memang pekerjaan itu sangat dibutuhkan untuk intinya biaya hidup sehari-hari gitu. Apalagi yang punya anak sekolah kan biayanya juga itu terus berjalan, walaupun sekarang sekolah diliburkan tapi tetap kan bayar sekolah juga jalan terus. Sebenarnya bukan harapan saya pribadi doang sih, harapan semua orang ya. Semoga vaksinnya cepat selesai 2021, semoga semuanya normal lagi, semua orang dapat kerjaan lagi, semua orang kembali ke passionnya masing-masing lagi, bisa ya, semoga pemerintah cepat menormalkan semuanya. Ya mudah-mudahan lah untuk kedepannya segera ditemukan vaksinnya. Maka dengan ini maka bisa seperti semula. Ya. Nah, lalu yang terakhir Pak, apa saran dari Bapak untuk para pekerja yang saat ini masih mencari pekerjaan karena pengurangan pegawai tersebut? Ya mohon bersabar saja karena kan ini masih dalam masalah. Ya. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Iya, sama-sama. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat selaku aparatur negara agar masyarakat lebih peduli dengan wabah ini dan juga kesehatan mereka? Ya, kalau saya pribadi, saya sendiri sebagai institut yang bekerja di institusi pemerintahan daerah, kita akan teruskan kebijakan-kebijakan dari pemerintahan pusat kepada masyarakat yang ada di pemerintahan daerah tempat saya bekerja, instansi saya. Harapan saya masyarakat harus ikuti aturan tentang yang udah ditentukan oleh negara, oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dan pemerintah daerah membuat aturan daerah sendiri untuk bisa diteruskan ke masyarakat melalui sosialisasi, melalui himbauan, melalui diskusi pada masyarakat. Harapan saya masyarakat bisa memahami, bisa mengerti dan bisa menjalankan aturan-aturan tersebut. Tapi banyak masyarakat yang abai, yang tidak peduli, yang apatis terhadap hal-hal wabah ini yang sedang melanda bangsa kita. Kalau andai kata masyarakat bisa mengikuti aturan tentang 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, tidak berkerumun, untuk diikuti atau dijalankan saja ketentuan-ketentuan itu, maka mungkin insya Allah wabah ini bisa berkurang dengan sendirinya. Itu dari saya, terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Akhir, apa pesan yang ingin disampaikan kepada orang-orang yang saat ini masih dirumahkan, masih belum mendapat pekerjaan karena diberhentikan dari pekerjaan? Harapan saya ke depannya mudah-mudahan pemerintah bisa membuka lapangan pekerjaan kembali, jadi yang menganggur juga bisa bekerja kembali sehingga aktivitas ekonomi bisa berjalan normal. Ke depannya corona ini cepat selesai, harapan saya juga yang menganggur bisa cepat bekerja, dan berharap kepada generasi muda juga, generasi bangsa, jangan patah semangat, selalu berusaha, bertanggung jawab, dan intinya berdoa sama Allah supaya diberikan pekerjaan yang lebih baik lagi dan negara kita lebih baik lagi ke depannya. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Buat yang di PHK, apa yang diberhenti kerjain, semangat, tetap nyari kehidupan baru. Corona itu nggak bakalan hilang sampai nanti dengan terlupakan sendirinya. Pemerintah tuh nggak bakalan bisa ngilangin, karena itu bakalan hilang dengan sendirinya, terlupakan dengan sendirinya. Udah. Baik, terima kasih atas waktunya. Buat teman-teman, turunin idealisnya, gengsinya juga turunin. Apa salahnya sih kita coba yang memang bukan passion kita, kalau emang itu mencukupi kan. Baik, terima kasih Kak, maaf mengganggu waktunya. Sama-sama. Dari hasil wawancara kelima narasumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa kasus peningkatan pengangguran di Indonesia belum terpecahkan hingga saat ini. Terlebih dalam kondisi pandemi saat ini. Selain dampak pandemi, ternyata
adanya peningkatan kasus pengangguran di Indonesia bukan hanya disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja atau PHK, tetapi juga disebabkan oleh kemauan dalam diri seseorang untuk mencari pekerjaan hingga mampu membiayai kehidupannya selama itu baik dan mencukupi. Karena semakin orang berusaha, semakin ia mudah menemukan jalan dalam mencapai sesuatu yang ingin ia capai. Semoga dengan adanya wawancara ini, kita dapat mengambil manfaat dan juga pelajaran yang ada di dalamnya. Saya Anelza Firliana, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.